Iya. Legend biro. Syaiful Huda Ibnu Mas'ud. YouTuber, Pak. Loh, iya YouTuber. Itu siapa, Pak? Ibnu Mas'ud. Mas Pur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Pelayaran Melayu, Bapak Abdullah Hussein SPDI, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Pelayaran Melayu yang kami hormati, dan tak lupa Taruna Alumni SMK Pelayaran Melayu yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Pelayaran Melayu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nantinya diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara pada pagi hari ini akan kami sampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian sambutan dari Bapak Kepala SMK Pelayaran Melayu dan juga dilanjutkan bermateri. Menempati acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran kita. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya malaniya sholihah al-fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Aku berdiri dari
Terima kasih. Pada acara yang ketiga, yakni sambutan dari Bapak Kepala SMK Pelayanan Kayu kepada Bapak Abdullah Hussein SPDI, waktu dan dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Pelayanan Kayu, terutama calon guru penggerak Bapak Zainul dan Ibu Cahyani. Pada kesempatan pagi hari ini adalah diseminasi kegiatan beliau berdua. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan ini membawa dampak positif untuk kita semuanya, untuk taruna-taruni dan pada sekolah pada umumnya. Apa kegiatan tersebut? Tentunya kegiatan yang berdampak positif. Semua kegiatan yang dilakukan oleh beliau berdua ini adalah tugas dari pusat. Kalau boleh dibilang ya Balai Pusat Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kita berada di sana dan saya pun ikut dalam kegiatan tersebut. Dan ini sudah di modul 1.4 ini 1.4. Mudah-mudahan apa yang diseminasikan hari ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dilakukan. Jadi tidak sekedar diseminasikan, tetapi juga bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru lain dan taruna-taruni semuanya pada umumnya. Bapak Ibu taruna-taruni yang saya cintai dan saya sayangi, pada kesempatan ini pula kami sebagai pimpinan di SMK Pelayanan Kayu mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu guru, terutama yang sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak untuk andil dalam mengembangkan kurikulum di Indonesia. Nah ini betul-betul sudah sampai ke akar rumput, artinya dari TK bahkan PAUD, TK, SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK semuanya sudah ikut dalam program penggerak. Tidak menjadi hal yang asing lagi bagi kita, terutama saya sendiri selalu membuka kesempatan Bapak Ibu guru, bahkan TU juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dikomandani oleh beliau Bapak Anwar Abdi Makarim. Beliau membuka banyak terobosan-terobosan baru, termasuk ini guru penggerak ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah-sekolah favorit, tapi sekolah di pedesaan pun menjadi sasarannya. Dan banyak dari Bapak Ibu guru yang berani mengikuti seleksi calon guru penggerak. Dan di Jawa Tengah alhamdulillah selalu yang terbanyak untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, terima kasih Alhamdulillah kegiatan ini menjadi pelopor, menjadi yang pertama menjadi guru penggerak di sini. Kalau saya berangkatnya dari pengajar praktik dan sekarang menjadi fasilitator dan CTP rekognisi. Jadi nanti kita sama-sama memiliki sertifikat guru penggerak dan selalu membawa dampak manfaat yang luar biasa bagi Bapak Ibu guru terutama, dan dampak yang signifikan di lingkungan sekolah kita. Jadi nanti kurang lebihnya pembelajarannya bisa berubah dari yang klasikal mungkin yang item berbuat berjas dan seterusnya, itu akan bergeser sedikit ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan, termasuk juga yang ada kita diskusikan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan nanti akan bergiliran pematerinya dari Mas Huda dan Ibu Karyani. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan oleh Bapak Dr. Sendiri sambutannya. Baik, langsung saja ke materi. Namun sebelum materi dimulai, kita ada SPT dulu. Siap? Oke, baik. Mungkin saya bisa sambil berdiri. Oke, saya cek semangatnya dulu. Ketika saya katakan semangat pagi, maka jawabnya Semangat. semangat pagi, tangannya diangkat seperti ini ya. Kemudian pagi seperti biasanya. Tapi jangan tinggi-tinggi, kasihan yang sebelahnya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Nah, baru 20% nih, terus harapan balik ya. Baru 20%. Tingkatkan lagi ke 50% sampai 100%. Saya ulangi lagi. Semangat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Terima kasih, semangatnya sudah, sekarang konsentrasinya. Kadang badannya di sini, tapi pikirannya kemana-mana, gitu kan? Oke, kita cek konsentrasi dulu ya. Oke, coba tangannya diangkat semuanya. Digoyang-goyangkan seperti ini. Nah, digoyang-goyangkan. Coba pegang kepalanya. Kemudian pegang hidungnya. Pegang mulutnya. Kemudian pegang dagunya. Nah, dagu di mana? Pakai tepuk tangan. Biasa. Langsung saja ke materi yang akan kita sampaikan untuk pagi hari ini tentang diseminasi tentang budaya positif di modul 1.4 di CGP atau di LMS calon guru penggerak. Mungkin saya yakin sudah pernah mendengar apa itu budaya dan apa itu positif, gitu kan? Budaya positif itu terbentuk dari dua kata, yaitu budaya dan positif. Saya yakin semuanya pasti pernah mendengar kata budaya, kan begitu ya? Kira-kira kalau terbesit di pikiran kita, ketika ada yang mengatakan budaya itu apa sih? Kira-kira apa? Ada yang mungkin mau menjawab? Budaya itu apa kira-kira? Mungkin Pak Salim. Budaya itu apa Pak Salim? Iya, kira-kira. Oke, hasil budaya pemikiran manusia. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian positif itu apa? Kira-kira ada yang menjawab kata positif. Biasanya kan kalau positif itu apa? Kebaikan, kebaikan ya. Pokoknya hal-hal yang baik berarti ke positifan. Jadi budaya positif itu adalah bisa kita simpulkan bahwasanya segala hal yang sudah kita lakukan dan itu positif. Contohnya apa kira-kira? Di SMK Taratai budaya positifnya apa? Contohnya pembiasaan apel pagi dan apel siang. Itu budaya positif yang harus kita lakukan. Karena budaya itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini harus kita lestarikan. Apalagi kira-kira selain apel pagi, apel siang, kebersihan kelas, kemudian apa lagi? Penghormatan kepada yang lebih tinggi dan juga senior dengan junior dan juga guru karena dengan guru. Nah, itu juga termasuk budaya positif, kesopanannya, penghormatannya. Nah, itu budaya positif. Contohnya seperti itu. Contoh sedikit di SMK Taratai. Ini bisa dilanjutkan. Baik. Nah, ini tadi definisinya ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tadi ada apel pagi, apel siang, penghormatan, kebersihan. Itu
itu adalah kebiasaan atau budaya kebaikan yang sering kita lakukan di SMK pelayanan lain yang sudah berjalan pastinya. Lanjut aja. Nah, di budaya positif ini ada kurang lebih 8 hal yang nanti akan kita sampaikan. Nah, nanti ya kita persingkat saja agar waktunya tidak terlalu panjang. Yang pertama tentang pemahaman paradigma baru, kemudian motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dari segitiga restitusi yang terakhir. Mungkin di benak panjenengan semua ini hal-hal yang masih asing seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama apa sih 8 hal ini yang ada di budaya positif. Lanjut. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, pemahaman paradigma baru. Lanjut. Jadi kita mungkin pernah mendengar bahwasannya ada namanya istilah student center learning sama teacher center learning. Seperti itu ya. Kalau teacher center learning itu adalah gurunya yang ceramah, muridnya mendengarkan. Kebanyakan seperti itu. Ini yang mungkin kebanyakan kita laksanakan. Kalau student center learning itu adalah muridnya yang aktif. Jadi gurunya hanya sebagai penuntun, memandu para siswanya ini, para tarunanya untuk menemukan hal baru di sebuah pembelajaran itu. Mungkin bisa melalui gadgetnya, dia browsing ke sana kemari untuk menemukan hal baru tentang pembelajaran yang ada. Nah, itu student center learning. Nah, inilah paradigma baru yang ingin disampaikan di guru penggerak ini. Intinya adalah bahwasannya menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, pendidikan itu menuntun, bukan merubah. Kita tidak bisa merubah, tapi hanya bisa menuntun sebagai seorang guru. Layaknya seorang petani yang merawat tanamannya. Jadi kalau siswa itu diibaratkan seperti kertas, tapi bukan kertas kosong. Kata Ki Hajar Dewantara itu kertas yang sudah terisi coretan-coretan, tapi masih belum jelas atau blur. Nah, tugas kita sebagai seorang guru itu bagaimana menebalkan coretan-coretan yang belum jelas itu kepada siswa. Jadi bukan langsung siswa itu kertas kosong yang bisa kita coreti apapun, tidak. Tapi kertas yang sudah ada coretannya tapi masih belum jelas coretannya. Tugas guru adalah bagaimana kita menebalkan coretan-coretan pada kertas itu. Nah, inilah yang disebut paradigma baru, yaitu menuntun siswa dan juga bermuaranya adalah berpihak pada siswa. Yang bermuaranya adalah di profil pelajar Pancasila yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar itu. Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita dituntut dituntun seorang siswa ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Nah, kalau dijabarkan banyak sekali, khususnya di pendidikan agama, bagaimana berakhlak mulia itu, bagaimana akhlak kita kepada Tuhan, bagaimana akhlak kita kepada sesama, bagaimana akhlak kita kepada alam dan seterusnya. Kalau dijabarkan banyak. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global, di mana seorang siswa ini harus mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada secara global, tidak hanya di dalam negeri namun juga kebudayaan luar negeri. Kemudian gotong royong, jadi ada kolaborasi kerjasama. Nah, inilah yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila kita. Bagaimana seorang siswa, seorang taruna ini bisa saling bekerja sama dalam melaksanakan berbagai hal. Kemudian kreatif. Nah, kita dituntut untuk menjadi taruna yang kreatif. Karena sekarang ini eranya era 4.0 di abad 21.
Eranya serba klik kan gitu. Sekali klik iso makanan datang. Sekali klik apa yang kita inginkan datang. Kayak jin aja gitu kan. Kalau mau pesan sesuatu itu kan tinggal klik kan, tidak perlu keluar. Itu eranya saat ini. Nah, inilah kreativitas. Kalau tidak ada kreativitas mungkin tidak sampai menimbulkan hasil seperti itu. Seperti layaknya dulu pembuatan pesawat. Jadi dimulai dari mimpi, dari angan-angan yang tinggi, mosok iso kan gitu. Besi yang besar itu bisa terbang kan gitu ya. Akhirnya ada saat ini. Nah, dari mimpi itu, dari kreativitas itulah menjadi kenyataan dan bermanfaat. Kemudian bernalar kritis, ini yang saat ini dibutuhkan seorang siswa, seorang taruna. Informasi-informasi yang kita dapatkan di dunia media sosial itu sangat cepat dan itu belum tentu kebenarannya. Nah, bernalar kritis inilah yang menuntun kita agar mampu mengolah mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu. Nah, dituntut siswa ini untuk bernalar kritis. Kemudian mandiri. Mandiri berarti mampu bekerja secara sendiri sesuai kekuatannya. Dia tidak bergantung orang lain, tapi dia bergantung pada kekuatan dirinya sendiri dan tidak bisa dipengaruhi orang lain. Nah, ini mandiri. Seperti itu. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ini di paradigma baru. Kemudian paradigma baru ini memunculkan namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tadi dikatakan Pak Kepala Sekolah. Kalau terbersih di benak kita, berdiferensiasi itu kan ada muaranya, akar katanya adalah different. Dalam bahasa Inggris different itu berbeda. Nah, kemampuan siswa, kemampuan taruna itu pastinya berbeda-beda. Ada yang sukanya nonton video, ada yang sukanya gerak-gerak, ada yang sukanya dengerin musik, gitu kan? Nah, jadi ada berbeda-beda kemampuan manusia. Ada visual tadi yang nonton. Kalau saya menjelaskan tanpa adanya slide seperti ini, mungkin dia tidak tidak mengena di hatinya karena visual. Tak suruh bayangke gajah gitu. Kalau orang visual itu kurang mengena. Tapi kalau orang yang lain, yang auditori dan kinestetik mungkin sudah bisa membayangkan. Nah, bisa dengan musik, itu berarti auditori. Bisa dengan diajak bermain-main, gerak-gerak. Contohnya tadi semangat pagi, kemudian bergerak tangannya. Nah, itu orang-orang kinestetik itu senang. Suruh kerja bakti itu senangnya pol orang kinestetik. Jadi jangan hanya di tempat, jangan hanya duduk manis di kursinya. Nah, itu orang kinestetik. Nah, inilah paradigma baru yang diajarkan di Merdeka Belajar ini. Mungkin lanjut yang ke selanjutnya. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan kesalahan, gitu kan? Teman-teman pastinya kan punya konsekuensi. Ada hukuman, gitu kan? Ada konsekuensi. Ada 3 hal ini. Jadi manusia ini, motivasi seseorang ini melakukan sesuatu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya seperti ini. Kita itu punya motivasi terbesar, yaitu motivasi dalam diri kita atau motivasi intrinsik namanya. Motivasi yang tidak bergantung dari siapapun. Kita melakukan sesuatu yang memang untuk kebutuhan kita sendiri, tidak untuk agar dihukum, tidak untuk menghindari hukuman, tidak untuk mendapatkan penghargaan, kan begitu. Contohnya gini, analoginya gini. Kita ini sebagai orang Islam pastinya mempercayai bahwa
kanan kiri kita itu ada malaikat yang selalu mencatat apa yang kita lakukan, kan seperti itu. Nah, motivasi kita, motivasi terdalam, intrinsik itu intinya adalah kita melakukan segala sesuatu itu tanpa melihat penghargaan dari orang lain, tanpa melihat oh nanti dihukum atau enggak, tidak seperti itu. Tapi kita jalan itu karena kemauan kita sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik dalam diri manusia. Nah, ini yang harus kita wujudkan dalam budaya positif. Ketika kita sudah punya motivasi intrinsik, maka tanpa disuruh orang itu akan menjalankan, karena dia punya motivasi dirinya sendiri, kan begitu ya. Kamu tidak usah tak suruh nyapu, tapi kalau kamu sudah punya motivasi, kamu sudah sadar, maka akan nyapu sendiri tanpa disuruh. Nah, ini kan sebagai kewajiban kita, kan seperti itu. Layaknya tadi kita diawasi dua malaikat, kan gitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa menghubungi kita untuk menyampaikan selanjutnya. Badannya bukan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh pemateri satu, Bapak Huda, tadi kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Jadi tadi sebelumnya bahwa motivasi daripada perilaku manusia itu ada tiga. Kenapa sih manusia itu bisa melakukan hal-hal yang baik, yang buruk, yang nyaman, yang tidak nyaman? Nah, itu dalam penelitian ternyata ada tiga motivasi. Ada urutannya. Motivasi yang pertama tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira ini kalau SMK Pelayaran Kayu atau Bapak Ibu guru SMK Pelayaran Kayu ada motivasi di mana? Ketika ada suatu aturan, motivasi kita apa? Kita mengikuti aturan itu untuk sekedar apa? Supaya tidak dihukum, supaya tidak ditegur oleh atasan, atau apa? Nah, pada yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, ada salah dua salah tiga tambah yang atributnya tidak lengkap. Nah, ketika ada apel, kemudian diperiksa kelengkapan atribut, ada yang kabur karena pura-pura sakit perut atau pura-pura kamar mandi. Kenapa? Ternyata atributnya tidak lengkap. Yang menghindar kan ya? Menghindar untuk dari hukuman. Kira-kira kalau kita masih seperti itu apa tidak? Iya. Apa tidak? Ya. Terus misalkan Bapak Ibu guru ini terlambat 30 menit tanpa keterangan karena tadi ternyata kelupaan, ternyata kalau ada jam pelajaran. Dan ketika mau masuk ke kelas tinggi-tinggi, oleh kanan, kiri, atau kepala sekolah ya, nanti saya ditegur. Dah hari masuk. Itu artinya apa? Motivasinya masih pada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman itu nyaman nggak sih? Ya. Tidak. Kalau ditegur sama kepala sekolah nyaman nggak sih? Ya. Tidak. Ditegurnya bukan disapa ya, beda ditegur sama disapa. Selamat pagi Bu, itu namanya disapa. Tapi kalau ditegur, mohon maaf, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Alasannya apa ya? Nah, seperti itu namanya teguran. Nah, jadi pada motivasi ini, motivasi orang untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, ini adalah motivasi dari tindakan manusia yang tindakannya paling rendah. Dia mengikuti aturan hanya sekedar untuk tidak dihukum. Itu namanya motivasi pada tingkat rendah. Terus yang selanjutnya, kira-kira nanti yang dipikirkan itu apa sih yang akan terjadi
Betul Pak? Apa sih yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau misalkan saya ada PR, saya ada tugas, terus tidak saya lakukan, apa yang akan terjadi? Saya dihukum gak ya? Dihukum. Terus menghindari permasalahan yang muncul dan pengaruh pada fisik, psikis, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi motivasi karena itu pada tingkat terendah biasanya kita motivasinya untuk menghindari hukuman. Terus ini bersifat eksternal. Kenapa bersifat eksternal? Karena munculnya motivasi itu bukan dari diri sendiri, dari orang lain yang berusaha untuk mendisiplinkan. Lanjut Pak. Ini pada tingkat kedua. Jadi motivasi pada tingkat kedua itu adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang paling unik. Misalkan saya berangkat pagi, nanti saya dapat ujian nggak ya? Nanti saya dapat hadiah nggak ya? Nah, ini adalah motivasi seperti itu. Konteksnya dengan misalkan kita disiplin untuk berangkat sekolah, berangkat pagi. Nah, tujuannya apa? Manusia melakukan ini atau kita melakukan ini itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau ujian. Apa yang akan saya dapat jika saya melakukan ini? Konteksnya imbalan, hadiah kah, ribet kah, atau nanti saya disayang oleh atasan saya. Itu ada pada tingkat kedua motivasi manusia untuk mendapatkan penghargaan atau ujian. Nah, mengapa ini? Ada pertanyaan, mengapa ujian orang lain ini penting bagi kualitas? Karena kan saat ini orang itu pengen eksis. Kalian kalau misalkan jadi konten di TikTok itu kan pengen eksis kan, pengen diakui. Nah, itu salah satunya adalah pengen diakui. Dan selanjutnya ini juga masih bersifat eksternal karena motivasinya itu tidak muncul dari diri sendiri, tapi dari masih berkaitan dengan orang lain. Lanjut. Ini adalah yang selanjutnya yaitu motivasi kedua untuk menjadi orang yang diinginkan, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan sesuatu itu karena nilai, karena memang kesadaran di diri. Kalau misalkan memang sudah terbiasa bangun pagi, berangkat pagi, kan tidak mungkin nanti saya mau berangkat sekolahnya nunggu jam 7 biar saya terlambat. Kan tidak seperti itu. Tapi karena memang aturan itu dibuat berangkat sekolah adalah jam 7 pagi, masuknya, jadi sebelum jam 7 harus sudah berangkat. Kenapa? Karena memang saya itu sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi menjadi karena imbalan, kemudian karena ujian daripada orang lain. Terus, kira-kira orang yang mempunyai prinsip seperti ini itu punya pertanyaan dalam dirinya seperti ini. Akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya? Saya itu akan menjadi seperti apa sih kalau misalkan saya itu disiplin, saya itu patuh, saya taat pada aturan. Terus selanjutnya, dan ini merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Orang yang punya motivasi karena memang sudah menjadi kebiasaan, menjadi nilai-nilai mereka percaya, itu akan mempunyai disiplin positif secara otomatis. Terus selanjutnya, dan ini itu tidak bersifat eksternal, bukan karena ujian, bukan karena reward atau bukan karena hukuman, karena itu adalah bersifat nilai-nilai dari saya. Karena memang saya itu punya kewajiban, saya punya tugas, makanya saya harus waktu. Nah, itu motivasi seperti itu munculnya adalah dari diri sendiri. Ini adalah tingkat motivasi tertinggi, sudah muncul menjadi sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Lanjut. Nah, ini masuk
adalah teori kontrol. Bahwa yang namanya teori kontrol, kalian sekarang usianya rata-rata sudah beranjak dewasa ya, bukan anak kecil lagi. Tadi dikatakan oleh Pak Ucil bahwa sama Pak Ucil bahwa ternyata kita itu dibentuk bukan dari jenjang SMK, dari akar rumput, dari PAUD, dari TK, dari SD, dari SMP. Bahkan sekarang kita atur jenjang tertinggi dari SMK seperti itu. Saya bilang bahwa guru itu mengenal murid. Ada ini adalah miskonsepsinya. Guru itu mengenal murid. Ternyata tidak. Itu adalah miskonsepsi. Yang namanya miskonsepsi adalah konsep yang salah, yang tidak benar. Kenapa? Karena kenyataannya guru itu adalah menjadi fasilitator, memfasilitasi murid semua. Tidak mengontrol. Karena apa? Murid ini sudah punya rasa cinta dan rasa, sudah punya perasaan, sudah tahu baik dan buruknya. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga tidak. Bahkan kalian mau bersikap apa itu ada pilihannya pada diri kalian masing-masing. Kita mau bersikap apa itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau misalkan ilmu disuruh yang baik-baik, itu kan menjadi pilihan, bukan apa? Kewajiban. Terus selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ketika kalian dikritik terus-menerus, ketika Bapak Ibu guru dikritik terus-menerus karena sering terlambat, lama-lama akan berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Kenapa? Muncul perasaan marah. Nah itu karena apa? Motivasinya masih motivasi eksternal, bukan internal. Terus selanjutnya bahwa orang dewasa tidak memaksa. Kalau dipaksa orang dewasa senang nggak sih? Senang. Dipaksa untuk belajar. Nah, dipaksa untuk makan makanan yang tidak kalian sukai. Tidak senang. Jujur, tidak senang. Dipaksa untuk tidur cepat, dipaksa untuk tidak megang HP. Protes semuanya sama saya. Bu, kenapa nggak boleh pegang HP? Bu, kenapa HP-nya dikumpulkan bahkan disita? Protes semuanya kalian sama saya. Ya Pak tidak? Padahal memang sebenarnya selama KBM itu tidak boleh menggunakan HP. Kalau misalkan menggunakan HP, kenyataannya apa? Bapak Ibu murid dicuekin, main HP, bahkan main game. Karena apa? Motivasi kalian tadi masih motivasi eksternal, harus disiplinkan. Siapa yang mendisiplinkan? Masih dalam antara Bapak Ibu guru kan? HP-nya dikumpulkan. Atau enggak ada kan misalkan dari kalian misalkan HP-nya dikumpulkan sendiri, nanti setelah istirahat baru diambil. Udah, nggak bisa, nggak pegang HP. Ayo. Nah, jadi untuk merubah paradigma itu ada yang namanya stimulus respon, masuk ke dalam pendekatan kontrol. Jadi kalau yang namanya kenyataan stimulus respon tentang dunia itu adalah realitas kebutuhan kita itu sama pada kenyataannya. Tentang teori kontrol tentang dunia, kebutuhan manusia itu sama atau berbeda-beda? Berbeda. Porsi makannya orang-orang sama atau beda? Selera orang
karakter pembelajaran yang pertama, kalian yang suka belajar ke auditori, yang suka mendengarkan, yang misalkan hanya mendengar ceramah dari guru kita ini sudah paham, itu masuk ke auditori. Kalau visual, disuruh membayangkan gajah, yang digambar, bayangkan gajah dan gambar. Karena belum pernah lihat gajah yang digambar semut. Karena belum pernah melihat. Terus kinestetik, yang di dalam kelas jarak mana mau baik. Ada nggak? Ada. Nek kalau itu rasanya gatel. Tangan itu belum. Ono sing kotekan, ono sing ngantep kancane, ono sing kuil. Itu adalah tanpa kalian sadari, itu adalah kinestetik, masuk ke kelompok kinestetik. Bagaimana cara belajarnya? Ya cara belajarnya praktek, nanam, praktek apa itu senang. Tapi orang-orang yang mager, ya malas, ya praktek. Sebenarnya di dalam blog, kan aku dua wes tambah, aku dua wes bodoh. Kalau visual harus dilihat, ditayangkan video, oh ternyata begitu. Dan namanya kapal itu seperti ini, yang namanya perahu itu seperti ini. Itu seperti itu. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, bagaimana cara membuat murid disiplin positif? Kemudian, siapa yang mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Ya. Apakah kepala sekolah saja? Ya. Atau orang tua saja? Atau murid saja? Dan mengapa? Itu pertanyaan pendek ya? 1, 2, 3, dan seterusnya. Kira-kira tadi ketika sudah mendapat teori motivasi, sekarang posisi disiplin taruna-taruni SMK Pelayaran Kayu ini ada pada tahap mana, Bapak Ibu? Ada tahap rendah. Tahapnya masih untuk menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan penghargaan, atau sudah muncul dari diri sendiri. Kira-kira apa? Menghindari hukuman. Jadi kita harus meningkatkan disiplin kita untuk tahap yang selanjutnya. Maka daripada itu, Bapak Ibu guru semuanya, ketika ada murid yang berangkat pagi, mohon diberi pembelajaran supaya motivasinya naik, bukan hanya menghindari hukuman. Kalau hanya dihukum itu yang berangkat siang, yang berangkat pagi nggak dapat apa-apa, Allah besok mau kasih yang benar, orang dipuji Pak Saleh kok, kayak gitu. Tapi selamat pagi, benar baik sekali hari ini Mas Dada sudah berangkat pagi. Semoga semangat belajar ya. Seperti itu. Senang, ya Pak Dada. Kalau misalkan Mas Dada dipuji seperti itu, besok berangkat pagi atau berangkat siang? Siang. Aduh, ini bagaimana balik dari hukuman? Enggak Pak Dada. Jadi kalau misalkan, alhamdulillah hari ini saya dipuji sama Pak Bunda, besok saya akan dipanggil jam 5 saya berangkat sekolah. Apa dia? Ternyata seperti itu. Terus, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau misalkan setiap hari dioyak, yang Bapak Ibu guru, taruna atributnya lengkap, taruna harus berangkat pagi. Seperti itu, bosan nggak? Tanpa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalian akan berangkat pagi. Kalian akan disiplin. Tetapi selanjutnya, bosan. Karena apa? Kembali lagi, itu tidak muncul dari diri sendiri. Motivasinya bersifat masih eksternal. Nah, diomeli, karena diocehi, karena hukuman. Aku nanti pusing kan kalau misalkan dengan Bapak Ibu guru setiap hari ribut, harus berangkat pagi. Sekarang supaya saya mendapat penghargaan, nanti ada ini reward. Dalam 1 bulan, taruna yang selalu berangkat pagi akan dapat hadiah. Pasti berangkat pagi semua. Hadiahnya apa? Mobil. Sepeda.
Beda kalau misalkan sudah dari kesadaran sendiri, karena saya ini spontan, karena saya harus memberi contoh kepada kakak-kakak senior, kepada junior-junior saya, maka saya memutuskan mulai dari ini akan berangkat setengah 6. Setiap pagi montarnya sudah berdiri di depan gerbang dengan atribut lengkap. Junior mana yang akan tidak terbuka? Ada montar. Artinya apa? Jadi ternyata disiplin positif itu juga akan membawa dampak kepada orang lain. Kalau ditolaknya baik, maka semuanya satu komunitas akan baik. Kalau misalkan polanya buruk, maka juga akan buruk. Maka dari itu, yuk kita sama-sama kita masuk ke dalam posisi disiplin positif dengan motivasi yang muncul dari diri kita masing-masing supaya tidak goyah dengan hukuman, tidak goyah dengan pembelajaran. Karena kita yakini karena itu adalah nilai-nilai yang kita punya. Itulah ciri kita, itulah ciri taruna. Seperti itu. Harus disiplin. Nanti kita tanyakan, pancak setiap taruna-tarunanya sudah dihayati dengan apa tidak? Nah ini, kenapa disiplin positif itu penting? Karena ternyata disiplin itu adalah kata disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Susah nggak ya disiplin itu? Susah, karena kita harus nggak takut hukuman, kita harus nggak ingin keberdayakan, tapi itu muncul dari diri kita sendiri, makanya susah. Tapi endingnya pasti akan menjadi nilai-nilai yang baik untuk kita di masa yang akan datang. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita, kenapa kita ikut ingin sekali anak-anak didik kita ikut disiplin, itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam pengembangan perilaku Allah yang lebih baik. Kalau misalkan sudah muncul motivasi intrinsik atau motivasi yang bersifat internal, maka apa? Disiplin positif ini akan merubah sikap peserta didik kita untuk menjadi hal yang lebih baik. Ini ada pemikiran atau konsep keteladanan daripada sikap dari Ki Hajar Dewan. Mau kasih lebih dulu. Selamat datang, Pak Suci, bisa kita lakukan kita lanjutkan bahwa Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran, konsepsi dan keteladanan sikap itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebelum disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, itu sama saja sebab jika
kalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang berbeda. Kalau misalkan disiplin itu tidak muncul dari diri kita sendiri, maka siapa yang akan mendisiplinkan kita? Orang lain. Dalam tahap ini Bapak Ibu guru harus bisa mendisiplinkan anak dan tahun ini. Pimpinan harus bisa mendisiplinkan apa? Muridnya, anak buahnya seperti itu. Kenapa? Karena disiplinnya tidak muncul dari pribadi masing-masing. Jadi disiplinkan. Lanjut. Dari pemikiran Gajah Jalan Lawak pada tahun sekian, itu ternyata pemikirannya itu sangat indah sekali dan masih universal kita terapkan, bahwa pemikiran tentang konsep disiplin itu alangkah indahnya ketika tercipta suasana disiplin dalam komunitas kita atau masyarakat kita, di mana setiap orang itu mempunyai tanggung jawabnya sendiri terhadap dirinya masing-masing dan senantiasa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang menjadi tujuan dari disiplin di diri. Sekarang masuk ke dalam posisi kontrol, akan dijelaskan kembali oleh Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Mbak Sita. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan tadi kita tentang motivasi diri. Mungkin agar tidak ngantuk kita SPG ya. Oke. Coba kita tepuk satu. Ya kan? Masih belum kompak kan? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, sekarang saya tepuk. Ketika saya katakan pagi, tepuknya satu kali. Ketika saya katakan siang, tepuknya dua kali. Ketika saya katakan malam, maka tidak tepuk tapi direm, ya, karena banyak orang tidur. Nanti kalau tepuk kasihan terbangun, ya kan? Jadi sambil bunyi, mulutnya sambil bunyi, tangannya sambil gerak, gitu ya. Oke, siap. Itu kalau malam, ya. Oke, kita coba. Pagi, siang, sore, nggak ada, ya. Oke, pagi, siang, malam. Nah, suaranya itu digedengin lagi. Sekali lagi. Pagi, siang, pagi. Ya kan, jangan konsentrasi ya. Masa pagi oke. Piye toh? Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan tadi dari motivasi kita masuk ke 5 posisi kontrol. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, khususnya Tante. Ketika kalian ke toilet, kemudian toiletnya kotor, apa yang kalian lakukan? Jujur, secara jujur dari hati sendiri. Dibiarkan atau dibersihkan? Dibiarkan. Kalau dibiarkan itu berarti motivasinya belum ada, ya gitu kan? Kalau dibersihkan, motivasinya apa? Yang pertama, karena tidak mau dihukum, menghindari hukuman tadi. Yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan, ujian. Yang ketiga, motivasinya apa? Apakah sudah dalam diri kita sendiri, keikhlasan kita sendiri? Nah, kita kembalikan tadi, karena kita orang Islam, pastinya kita diikuti kan gitu kan? Ihsan, ihsan tahu kan? Apapun yang kita lakukan ada yang melihatnya. Itu kalau puncak berbicara agama ihsan. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Silakan dilanjutkan dulu. Ini ke posisi kontrol. Nah, ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ini 5 posisi kontrol yang diteorikan seorang guru, orang tua ataupun alasan dalam melakukan kontrol kepada bawahannya. Kita lihat. Yang pertama, seorang guru misalkan mengontrol siswanya itu karena yang pertama sebagai penghukum, atau yang kedua sebagai pemantau,
atau yang ketiga membuat rasa bersalah sebagai teman atau manajer. Contohnya gini, ketika kalian terlambat, kemudian tak suruh tak suruh lari, kira-kira itu saya posisinya di mana? Sebagai temanmu, Pemantau. atau sebagai pendukungmu, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau manajer sudah? Kira-kira. Manajer. Kita masih di tataran apa? Pendukung dan di tataran pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu tidak berangkat pagi? Apa alasanmu? Dengan bahasa-bahasa dan intonasi yang tinggi. Nah, itu kontrol kita. Lanjut. Kita akan bahas satu persatu bedanya. Nah, penghukum itu kalimatnya ini. Kalau secara kalimatnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kamu telat, maka pagi hari ini kamu harus hormat bendera selama sekian jam, gitu misalkan. Nah, ini posisinya adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau. Kita sudah punya konsekuensi berupa apa? Buku apa? Buku saku taruna kan? Nah, konsekuensinya apa ketika kalian melanggar aturan itu? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai teman, kita seolah-olah berbicara dengan teman kita. Ayo mari sepanah. Ayo jangan berangkat pagi lagi. Bantu saya. Nanti saya dimarahin kepala sekolah kalau kamu tidak berangkat pagi, karena ini tanggung jawab saya. Nah, itu sebagai teman. Kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini mengorek-orek kesalahannya. Kamu sudah berapa kali dalam satu minggu ini telat? 5 kali, Pak. Nah, itu berarti sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ditambah kalimat lagi, saya kecewa dengan kamu. Saya sangat tidak suka dengan kamu karena kamu sendiri terlambat. Nah, ini sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau manajer ini dikontrol dengan sebaik mungkin sampai tataran nanti ada yang terakhir. Jadi digali dulu permasalahannya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Padahal kan sudah tahu kan kalau telat. Nah, didialogkan, ditanyakan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu di posisi manajer. Nah, inilah 5 posisi kontrol seorang pimpinan untuk bawahannya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, dari kontrol diri tadi agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut. Nah, ini beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama, dan disepakati. Nah, lalu bagaimana dengan SMK pelayaran tadi? Pastinya sudah ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira apa? Tadi ya, berangkat pagi sesuai jam yang ditentukan. Kemudian adanya kebiasaan apel pagi, apel siang, kemudian kebersihan kelas, kemudian pembacaan Asmaul Husna, kemudian penghormatan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita budayakan. Lanjut. Nah, oke. Nilai-nilai kebajikan, contohnya ini ya. Ada profil pelajar Pancasila tadi, ada 6 tadi. Itu termasuk nilai kebajikan. Kemudian kalau dalam kehidupan itu adalah
lurus hati, pendengaran yang efektif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Itu kalau dalam kehidupan. Kalau di SMK sendiri apa ya tadi? Ada hal-hal yang menjadi nilai-nilai kebajikan kita yang harus kita yakini bersama. Yaitu terkumpul dari buku 1 terkumpul di Pancasila sebagai kesetiaan kita kepada SMK Pancasila. Yang pertama apa? Setia pada negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus dipraktekkan. Setia pada negara, Pancasila. Pancasila misalkan, kan ada 5 silanya kan. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kehidupan kamu di luar sekolah atau di dalam sekolah tentang ketuhanan. Sholatnya seperti apa, beribadahnya seperti apa. Nah ini penting. Yang kedua apa? Manusia yang adil dan beradab. Bagaimana kamu bersikap dengan teman yang lain? Apa saling mengejek, apa saling membuli. Nah itu tidak boleh. Karena kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kita harus bareng-bareng kompak untuk bersatu mencapai sebuah tujuan. Kan gitu. Yang ketiga, yang keempat, rakyatan, keempat, kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Kita harus menjadi manusia yang bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru Pancasila, belum Undang-Undang Dasar, belum negara, aturan-aturan negaranya. Yang kedua apa? Menjunjung tinggi alma mater Jalkop Taruna Taruni. Boleh tidak kita keluar sekolah kemudian berkeluar-keluar memunculkan hoax kejelekan sekolah, boleh tidak? Tidak boleh kan? Sekolah SMK Pranata itu sekolah ini negatif toksik diucapkan yang dikeluarkan di media sosial misalnya. Tidak boleh. Karena apa? Kita harus menjunjung tinggi alma mater dan korps. Yang ketiga, menuntut ilmu dengan penuh semangat. Kira-kira sudah belum? Belum. Kalau di kelas saya kapok, dengan main HP, apalagi tidur kan sudah, ngantuk sudah ya, tidur sampai tidur, main HP, apalagi sendiri dengan temannya. Usil dengan temannya tadi, musuh ini menuntut ilmu dengan penuh semangat. Yang keempat, berperilaku tauladan dan berjiwa kesatria. Sudah tentu. Nah berperilaku tauladan yuk berangkatnya pagi yuk satu suruh, kan gitu. Bertauladan mengenal dari diri sendiri kan gitu. Dan berjiwa kesatria. Satria apa jiwanya? Berbicara yang benar. Dan berani karena benar dan takut karena salah. Satria. Dan tabah sampai akhir. Ojo ning tengah jalan kelas 2 kemudian ucul keluar. Ini enggak tabah sampai akhir namanya. Ya kan? Yang kelima, patuh dan taat pada semua aturan sekolah dan perintah pimpinan. Nah, sudah belum ini dijalankan? 5 Pancasila ini tadi yang harus menjadi cerminan kita di SMK Pelayaran. Ini sudah tergabung di profil pelajar Pancasila setidaknya nilai-nilainya. Ada kelima takwa tadi masuk ya. Dan tadi ada Pancasila tadi. Kemudian ada kreativitas, ada mandiri dan lain sebagainya. Lanjut. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan dilanjutkan ke kita. Padanya kami persilakan. Kita lanjutkan. Jadi pada materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kemarin pernah kita singgung bersama bahwa yang namanya keyakinan, kepercayaan itu bukan yang namanya keyakinan itu adalah hal yang kita yakini. Kalau kita yakin pasti itu akan kita jalani, bukan kesepakatan. Sepakat boleh, tapi yang namanya yakin tingkatannya itu lebih
kata. Kamu yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa? Menjalankan semua perintahnya? Berarti itu tidak yakin. Berarti kamu taat, patuh, salahnya masih bolong. Kalau itu berarti belum yakin. Berarti kalau yakin itu kita iman, kita percaya, kita yakini agama kita apa? Kita yakini kita Muslim, kita menganut aturan agama Muslim. Jadi yang namanya keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena prinsipnya peraturan dan seperti sekarang Bapak Ibu, peraturan itu untuk dilanggar. Mereka bangga dengan melanggar peraturan. Karena jiwa heroismenya muncul ketika mereka melanggar peraturan. Jadi tidak tepat sekali ketika peraturan itu untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan, sebuah keyakinan tentang seorang taruna itu melanggar keyakinannya. Karena itulah jati dirinya, itulah nilainya, itulah karakternya. Kok harus dilanggar? Malu lah ya. Kalian yakin kalian taruna? Yakin. Bapak Ibu yakin semuanya kalau taruna-taruna itu punya tadi nilai-nilai kebajikan, punya disiplin positif yang masuk pada motivasinya sudah motivasi internal. Maka dengan sebuah keyakinan, kita berangkat dari sebuah keyakinan itu bahwa apa yang kita yakini pasti akan kita lakukan, akan kita laksanakan dengan penuh kesadaran, bukan paksaan. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat menjadi kendaraan bermotor atau beroda dua? Itu termasuk keyakinan atau aturan? Aturan. Karena apa kenyataannya masih tidak pakai helm. Tetapi ketika ada insiden kecelakaan di depan kalian yang orangnya tidak menggunakan helm, besok-besok kalian pakai helm nggak? Tidak, ya Allah, anak saya masih bandel. Tapi kalau sebuah keyakinan bahwa keyakinan agama kalian langgar ya. Keyakinan agama Islam dilarang minum khamr, dilarang makan babi, kalian langgar ya? Tidak, karena itu adalah sebuah keyakinan. Nek masih tidak yakin, kita tanyakan dan kita lihat KTP. Dia benar muslim apa tidak? Kalau belum punya KTP, tanyakan ke orang tuanya. Catatan kakak agamanya apa? Kamu pelajar dulu kalau belum punya KTP. Terus, mengapa kita memiliki aturan tentang menggunakan masker dan setiap saat ketika pandemi? Dulu ketika pandemi, berani nggak orang keluar nggak pakai masker? Berani serius? Sangat takut apa? Kalau melanggar keyakinan seperti itu atau peraturan seperti itu, maka imbasnya ke diri mereka masing-masing. Kenapa? Akhirnya kalau kena COVID apa? Meninggal. Jadi kenapa harus keyakinan? Tadi kita jelaskan bahwa keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid di kelas tersebut, bukan dari bapak ibu guru. Ada keyakinan kelas sudah dibuat oleh bapak ibu? Tidak. Tapi bapak ibu guru itu harus memfasilitasi untuk membuat keyakinan bukan dari siswa atau murid, tapi bukan dari bapak ibu guru, tetapi dari murid-murid sendiri yang diyakini. Keyakinan kelas yang pertama contohnya apa? Keyakinan kelas yang pertama kompak. Kalian nanti akan kompak ya ketika akan bisa kompak. Pasti muridnya pasti akan kompak. Ketika bapak ibu guru menanyakan keyakinan kelas selanjutnya, keyakinan kelas apa yang akan diberikan oleh taruna-taruna kita? Yakin. Tidak.
maka hal itu juga tidak akan dilakukan oleh mereka karena itu yang memilih mereka. Dan dari buat sebuah keyakinan kelas itu biasanya menggunakan ciri-ciri kalimat positif, tidak boleh menggunakan HP disimpan di ketanaan, tidak boleh menggunakan HP itu belum kalimat positif. Kelas bersih setiap pergantian pelajaran. Jadi nanti setiap pergantian pelajaran pasti mereka akan membersihkan kelas. Atau misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, ya tepat waktu. Karena apa itu sudah menjadi keyakinan yang dibuat oleh mereka. Kita hanya mendorong murid-murid kita untuk membuat keyakinan tugas dan memfasilitasi saja. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi dalam tahap ini keyakinan kelas itu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama pastinya berdiskusi tentang perubahan. Apa sih dampak dari keyakinan kelas untuk yang kita buat? Tentunya kita ingin perubahan yang positif, kemajuan pembelajaran anak didik kita, peserta didik kita. Terus kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi dari aturan-aturan yang sudah ada itu disusun menjadi kalimat-kalimat positif yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya menempelkan keyakinan kelas itu di dinding atau misalkan di papan tempel untuk bisa dibaca, diamanati, dihayati dan dilaksanakan oleh murid-murid. Nah, ini misalkan tentang tadi perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi salah satu contohnya kesepakatan kelas adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini menggunakan kalimat positif. Jadi nanti akan datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum kegiatan, sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Nah, itu. Terus kesepakatan apa? Kesepakatan yang dibuat guru dengan siswa atau dengan murid. Misalkan kami guru dan murid harus saling menyayang. Kami guru dan murid harus saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar. Dan selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi rasa peduli, saling menghargai sesama teman itu sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya keyakinan kelas kita itu nanti akan berjalan dengan baik. Nah ini bagaimana tahapan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, tahap yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Kenapa? Biasanya peraturan atau keyakinan kelas ini bersifat abstrak atau belum konkret. Nah, kita rumuskan bersama murid-murid kita supaya masuk ke dalam sebuah tata aturan atau tata kelola bahasa yang lebih konkret. Berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak. Misalkan dilarang untuk berlari-lari di kelas, berarti harus tertib. Katanya tertib. Bukan tidak boleh gaduh. Berarti harus tenang, tertib. Itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Disarankan kalau dalam membuat keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Tidak banyak, kalau banyak nanti akan susah diingat. Menggunakan kalimat-kalimat singkat yang mudah diingat. Terus kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kalau misalkan untuk kelas bawah, kelas PAUD itu kita mesti anak-anak sering bermain. Nah, bermainan. Kalau di SMK, SMP kan tidak mungkin ya bermainan. Makanya apa? Tidak boleh saling mengganggu, walwil, usil, sama temannya itu dengan kalimat saling menghargai. Kalau anak tahu bermainan kan tidak tahu kata saling menghargai.
koyok-koyokan. Nek kalau anak SMK masih koyok-koyokan dan masih kecil-kecil ya kebak, seperti itu. Kata saling menghargai ini lebih universal, lebih luas maknanya. Seperti itu. Lanjut Pak. Dan melibatkan semua warga sekolah. Nah ini kalau misalkan lingkupnya dalam kelas, dia melibatkan semua warga kelas. Tapi kalau lingkupnya dalam sekolah, ya semua warga sekolah. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah tentu keyakinan kelas itu ada peraturan seperti berikut. Misalkan ini contohnya kalimat-kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu artinya adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini katanya adalah nilai kebajikannya atau kalimat yang bisa digunakan itu adalah menghormati orang lain lebih komitmennya apa? Nanti lebih awal atau tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, saling membuat hati atau keselamatan. Utamakan keselamatan. Kalau di kapal-kapal itu kan ada ya, kalimat utamakan keselamatan. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan kekerasan. Marah atau dilempar sama apa kayak gitu kan artinya apa? Tidak mengganggu orang lain dan melakukan kekerasan. Maka kalimat yang menjadi keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kita harus memperhatikan kesehatan karena dampaknya langsung kepada kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran ketika antri. Tidak boleh menyelobor, bukan kata kanannya negatif atau tidak. Tapi harus menghormati dan bersabar. Dengan bersabar karena suatu saat pasti akan jatuh pada giliran kita. Terus menggunakan masker. Nah ini kesehatan dan keselamatan kata diri kemarin. Jangan berlarian di kelas atau pamit tidur. Ini konteksnya dengan keselamatan dan keselamatan. Kalau larian di kapal kan bisa menyebabkan ancaman keselamatan. Nah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar daripada manusia. Kebutuhan dasar daripada manusia itu adalah untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang berbudaya adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan guru memahami kebutuhan dasar dan perilaku murid. Yang selanjutnya, jadi William Glasser itu menyatakan seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang selanjutnya, ketika sebuah kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seorang anak atau seorang murid itu tidak akan tumbuh dengan seimbang. Dan yang selanjutnya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka anak itu akan mengalami emosi negatif, baik kecewa, bosan, sedih, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebajikan dan melanggar aturan. Lanjut Pak. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Jadi ternyata menurut William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yang ada di tengah itu adalah bertahan di hidup. Setiap manusia itu pasti mempertahankan kehidupannya. Ya Pak Dede? Iya. Dengan cara apa? Makan salah satu. Terus dengan cara apa? Ketika bertemu dengan musuh, pasti dengan sekuat tenaga. Musuhnya itu mengancam keselamatan jiwa dan raga kalian. Pasti akan apa? Menyelamatkan diri. Ketika sakit, pasti berobat. Nah itu adalah kebutuhan dasar, yaitu bertahan
Hari hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang apa? Harus mendapat kasih sayang atau apa? Dan rasa diterima. Kalau kalian menjadi anak, Bapak Ibu semua menjadi seorang anak, itu kan harus mempunyai kasih sayang terhadap murid. Murid juga sama. Harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari Bapak Ibu guru, dan rasa diterima. Bagaimanapun keadaan murid kita, itu mereka menginginkan diterima oleh Bapak Ibu guru dengan penuh rasa kasih sayang. Terus yang selanjutnya adalah kebebasan. Setiap orang itu pasti ingin bebas. Taruna-taruni kita yang penuh dengan aturan disiplin itu juga ingin bebas. Bagaimana kebebasan itu? Kita harus memerdekakan mereka, memerdekakan murid-murid kita dengan cara belajar merdeka. Atau dengan menggunakan tadi kurikulum merdeka, membedakan murid kita dengan segala tata cara aturan, bukan lagi memaksa, tidak memberi PR yang banyak, tidak memberi tugas yang banyak, tapi harus dengan tanggung jawab. Terus kesenangan, ternyata dari tahap bawah sampai tahap atas, yang namanya murid itu mempunyai kesenangan, senang bermain. Kalau belajar sambil bermain lebih enak mana? Belajar terus dengan cara mengenal belajar, mengapalkan orang dengan belajar, tapi ternyata kita itu bermain, relax. Ya bermain, ya belajar. Caranya apa? Ya sekarang menggunakan media-media yang mereka bisa belajar. Rata-rata anak-anak itu kan pintar sekali dengan membuat konten, membuat video. Ternyata ya video-video itu mengakui pembelajaran. Tapi kan dalam pandangan anak-anak atau dalam pandangan murid-murid kita itu adalah bermain. Bermain apa? Bermain handphone. Nanti misalkan pelajaran IPA membuat diorama hewan metamorfosis kupu-kupu. Kan mereka merangkai malam menjadi kepompong, menjadi ular, menjadi kupu-kupu. Itu kan mereka bermain. Tapi apa? Tanpa disadari nanti akan masuk ke dalam ingatan mereka bahwa siklus sebuah kupu-kupu adalah melalui yang namanya metamorfosis. Itu konsep IPA yang dari kecil sudah kita tanamkan. Anak-anak pada tahu. Tapi kan kita tidak memberi penilaian. Sebutkan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Lupa. Tapi kalau anak-anak kita ajak merangkai, membuat diorama, membuat ulatnya dulu, telur-telur ulatnya netes, kemudian jadi kepompong, jadi kupu-kupu atau yang tadi kelompok auditoris sambil bernyanyi, persahabatan dari kepompong. Kan mereka nanti akan menyanyikan metamorfosis tadi. Ternyata seperti itu. Terus kemudian penguasaan. Jadi setiap manusia itu punya jiwa untuk menguasai lingkungannya, menguasai komunitasnya. Itu adalah kelima kebutuhan dasar daripada manusia. Anak-anak juga seperti itu. Mereka ingin berkuasa di kelas. Mereka ingin berkuasa di salah satu mata pelajaran. Supaya nanti saya dapat motivasi atau dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru karena saya suka pelajaran oleh Bapak salah satu guru. Jadi ingin menguasai ini tidak akui. Nah, sekarang masuk ke dalam hukuman konsekuensi dan restitusi akan dilanjut oleh Pak Hujan. Baik, terima kasih. Kasih semangat. Semangat pagi. Ketika kalian diajar mata pelajaran misalkan bahasa Inggris atau yang lain, kemudian kalian tidur-tiduran, kalian main
main HP sendiri. Kira-kira itu kebutuhan apa ya kalian ini? Dari 5 kebutuhan tadi. Kebebasan, gitu kan? Nah, maka perlu adanya tadi pembelajaran yang berhibrasi. Jadi ada video, ada disuruh gerak-gerak. Baik, kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini 3 hal yang berbeda. Lanjut, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Kalau hukuman itu bersifatnya satu arah. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak, bla 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 bla. Nah itu maksud adalah hukuman. Satu arah dibuat satu orang untuk orang lain. Yang lain tidak tahu. Itu hukuman. Kemudian kalau yang namanya konsekuensi itu masih ada diskusi. Contohnya tadi pembuatan buku saku, aturan-aturan tadi kan, buku saku taruhan itu kan konsekuensi di sini di dalamnya. Kalau kamu melakukan A, melanggar A, pasti dapat konsekuensi B, A gitu kan. Kalau kamu melakukan B, konsekuensinya B juga seperti itu. Nah itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, restitusi itu proses gimana kita diskusi dulu. Jadi antara guru dengan murid atau guru dengan wali siswa untuk menunjukkan apa? Memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika kamu punya kesalahan, tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita kasih konsekuensi, tapi diskusi dulu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Seperti itu. Kita ingatkan lagi dengan diskusi tadi, pertanyaan-pertanyaan restitusi tadi. Lanjut. Nah, guru perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Nah, perlu dicek lagi apakah ini hukuman, apakah ini konsekuensi, ataukah ini sudah restitusi. Aturan-aturan yang ada itu harus ditinjau lagi. Selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman, konsekuensi belum berupa disiplin positif atau restitusi. Disiplin merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Lanjut, ada identitas sukses dan identitas gagal. Nah, ini identitas yang gagal yang sebelah kanan, dan sebelah kiri adalah identitas sukses. Hukuman itu pastinya satu, menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif, ini masih di tataran identitas gagal ya tadi ya, masih di tataran identitas gagal juga ini, hukuman dan penghargaan ini. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, ini masih di tataran disiplin tapi di identitas gagal. Hasilnya ya seperti ini nanti. Ketika kita menghukum orang, ketika kita memberikan penghargaan kepada orang, maka hasilnya tadi tidak secara motivasi internal dirinya sendiri. Yang dia lakukan hanya untuk mencari penghargaan orang lain. Yang dia lakukan hanya untuk agar tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Lanjut. Ini identitas gagalnya, kemudian identitas suksesnya ada konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Nah ini kalau restitusi. Jadi ketika dia punya masalah, dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu di tataran restitusi. Contohnya dia suka terlambat. Nah, kira-kira kenapa? Kita tanya seperti itu. Kenapa kamu kok terlambat? Apa yang menjadi masalahmu sehingga menjadikanmu telat sekolah? Mungkin karena tidurnya terlalu malam. Mungkin karena bermain gadget terlalu malam, akhirnya tidurnya kemalaman dan paginya tidak bisa bangun pagi. Nah, itu yang harus dapat menyelesaikan masalah itu adalah dari
sendiri. Nah, ini proses restitusi. Lanjut. Nah, ini pengertiannya. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ya, ketika datangan terlambat, dia mampu mendapatkan solusi baru sehingga balik lagi ke kumpulannya, ke siswanya tadi, teman-temannya dengan agar lagi tidak telat. Kemudian ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri tadi, motivasi intrinsiknya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut. Nah, ini perbedaannya. Contoh kasusnya, siswa saling tidak mengerjakan PR. Hukuman, ini kalau di tataran hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid pastinya takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu di tataran konsekuensi. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sudah punya keyakinan kelas tadi kan. Ditanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar kan seperti itu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu di tataran restitusi. Lanjut. Yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Nah, ini bagaimana nanti cara membuat segitiga restitusi ketika ada masalah di diri siswa. Nah, definisinya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada 3 tahapan untuk membuat segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas dulu. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah yang kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Lanjut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan yang dia inginkan. Nah, ini di yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusinya. Ketika ada masalah di diri siswa, maka yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya, yaitu kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah.
Semua perilaku pasti memiliki alasan yang beragam, baik itu baik maupun buruk. Dan ketiga, baru menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam diri kita, atau mungkin bisa disebutnya adalah suara hati. Kalau suara hati itu sudah keyakinan. Nah, lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk budaya positif di modul 1.4 ini dari kami, saya Buddha dan juga Bu Vika ini. Ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya setelah paparan materi tadi, maka kita akan melihat beberapa pengalaman dan pembelajaran tentang penerapan konsep dari budaya positif yang sudah kita laksanakan. Ada pemutaran video sedikit tentang proses di mana kita melakukan penerapan budaya positif. Ini bisa dilihat. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Yang selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menerapkan konsep tentang segitiga restitusi. Nah, ini penerapan konsep segitiga restitusi.
konsepnya dari identitas menstabilkan identitas terus masuk ke validasi kesamaan, tindakan yang sama. Terus kita cari yang selanjutnya adalah apa? Restitusi tadi apa? Segitiganya. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan apa? Keyakinan. Terus apa lagi? Kita mencari solusi tadi. Solusi dari tindakan yang salah. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan tindakan yang salahnya tadi dilakukan. Segitiga restitusi. Sudah lupa ya? Nah, ini loh, menanyakan keyakinan. Keyakinan pelajar dilanggar apa? Disiplin. Terus solusi dari disiplin itu apa? Komitmennya dia harus tidur lebih awal supaya tidak bolos sekolah. Seperti itu. Untuk Pak selanjutnya. Baik, mungkin refleksi sebentar dari satu kalimat dan satu guru dari apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini atau kita sharingkan pada pagi hari ini. Silakan memberikan refleksi atau testimoni apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah diterima tadi. Kita pagi hari ini mempelajari tentang apa seperti itu. Mungkin dari guru satu, Salim atau Dewi, testimoni Pak, refleksi apa yang sudah dipelajari dari sesi tadi pagi hari ini, kemudian apa yang dengan terima dari apa yang kita sampaikan seperti itu. Monggo bebas ini. Silakan berdiri. Iya, terlihat kami. Assalamualaikum. Terima kasih pada Bapak dan Ibu moderator. Ya, atas moderator. Atas beberapa banyak apa yang disampaikan sejak awal sampai sekarang ini. Saya meskipun mengikuti tujuan jalan awal, tapi daripada nyangkut-nyangkut sedang materi fokus tidak saya. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan Bapak Ibu Ketua ini memberikan semangat dan kebangkitan bagi khususnya diri saya sendiri dan saudara-saudara saudara-saudara semua. Jadi supaya bisa, kalau saya mengikuti tentang motivasi yang disampaikan oleh motivasi, saya tertarik pada motivasi yang internal. Jadi sebagai para peserta ini juga tertarik pada motivasi internal. Kalau saya bisa membedakan motivasi internal itu adalah minat, karena timbul dari diri sendiri. Ini memperkuat apa yang aku harapkan, apa yang aku harapkan. Jadi sekali lagi saya memang terpesona dengan kalimat itu dan dijabarkan begitu luas sehingga ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak tadi, dan semuanya itu pemimpin. Saya sendiri tidak sebagai presiden saja ingin menjadi sadar diri siapakah aku, apakah kita itu ya, siapakah aku dan apakah kita. Memang yang belajar tidak ada artinya. Belajar adalah sumber hidup. Jadi belajar akan semangat belajar baik itu baik guru dan para petani. Belajar sekalipun saya jatuh masih semangat belajar. Itu ya. Dan ini saya bangkit kembali yang dulunya saya agak yang malas-malasan,
tapi balik kembali setelah mendengar pencerahan beberapa motivasi dari Bapak moderator yang ada di tempat ini dengan mereka semangat untuk menatap masa depan masih jauh dan tak terbatas. Begitulah apa yang dapat saya serap pada sesi yang pertama kali ini mempersiapkan kita semua untuk bersemangat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya Pak Salim. Mungkin dari satu taruna untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk refleksi pada pagi ini. Kira-kira apa yang sudah dipelajari, kemudian apa yang seharusnya kalian lakukan. Monggo, silakan. Tadi saya belajar tentang disiplin positif. Pagi hari ini saya mendapatkan pembelajaran tentang kedisiplinan sebagai taruna atau disiplinan positif. Dari sini saya belajar bahwasanya disiplinan dapat ditanamkan pada diri sendiri dan juga bertujuan untuk mendisiplinkan semua junior dan seluruh taruna. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini, mulai dari tadi pagi sampai siang hari ini. Mungkin menempati acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan doa bersama yang